Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor soal 11 sampai dengan 20. Tapi di sini tidak semua indikator kita buat contoh soal ya. Karena untuk nomor soal 11 sampai 20 ini yang penting kalian teliti, mau membaca teliti, jangan terburu-buru dalam menjawab. Insya Allah bisa menjawab dengan tepat. Untuk soal nomor 11 disajikan pernyataan tentang birrul walidain. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian birrul walidain. Oke, yang ditanyakan cuma artinya ini. Birrul walidain itu artinya apa sih? Ini abaikan saja. Misalnya ada soal seperti ini, birrul walidain wajib hukumnya bagi setiap muslim meskipun seandainya orang tuanya adalah non muslim. Nah, maksud soal tetap sama. Birrul walidain artinya insya Allah seperti itu. Nah, di sini kalian bisa memilih mana yang paling tepat. Tentunya jawaban untuk soal nomor 11 ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Untuk soal nomor 12 disajikan dalil nakli atau ayat Al-Quran atau hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Peserta didik dapat menelaah, bisa mencari apa isi kandungan dalil tersebut. Jadi hubungan dengan hormat dan patuh kepada orang tua di materi kelas 6 itu ada dua dalil. Yang pertama ini surat An-Nisa ayat 36 nama hadis riwayat Bukhari. Di surat An-Nisa ini yang panjang ini tentang dalil perintah untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan seterusnya. Dan di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kira-kira demikian isinya. Tadi kandungan dalilnya tentang yang pertama perintah berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim dan seterusnya. Terus di akhir ayatnya dijelaskan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sedangkan hadis riwayat Bukhari tentang perintah berbakti pada orang tua sama. Di sini diberikan hikmah atau manfaatnya bagi barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik. Orang yang berbakti kepada orang tua akan menjadi orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Jadi nanti kalau ada istilah umur, dipanjangkan umurnya, berarti berkaitan dengan hadis ini. Atau sebaliknya, jadi disajikan hadis atau ayat Al-Quran, kalian bisa menentukan yang mana isinya. Selanjutnya untuk soal nomor 13 disajikan beberapa pernyataan tentang sikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh sikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dengan benar. Ini mudah, misalnya sebagai contoh cara hormat kepada guru adalah A, B, C, D. Tinggal milih saja yang paling tepat. Tentunya jangan terburu-buru, dibaca dengan serius agar jawabannya benar. Nomor 14 disajikan deskripsi toleransi beragama. Peserta didik dapat menyebutkan makna toleransi beragama dengan benar. Jadi di soal nomor 14 ini pertanyaannya berhubungan dengan apa makna toleransi beragama atau arti toleransi beragama. Nah, di sini sudah Pak Guru ringkaskan. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menerima perbedaan dan hidup berdampingan
dengan damai antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Toleransi beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Jadi intinya di sini sikap saling menghormati, menghargai perbedaan dengan orang yang berbeda agama. Bisa pertanyaannya bisa diberikan pengertiannya dulu, lalu kalian menyebutkan itu adalah pengertian dari, yang jelas jawabannya adalah toleransi. Tapi kalau pertanyaannya toleransi beragama artinya apa, tentunya kalian harus paham ini, yaitu sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dengan damai antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini tidak perlu dihafalkan, yang penting kalian paham, yaitu menghormati, menghargai perbedaan agama. Soal nomor 15, disajikan salah satu ayat surat Al-Kafirun. Peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang sesuai dengan ayat tersebut. Jadi ada satu ayat surat Al-Kafirun, entah itu bisa ayat 1 sampai 6, ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4, dan seterusnya. Nah, terus kalian menyimpulkan sikap yang sesuai. Misalnya di sini ada contoh soal, ada ayat lakum dinukum waliyadin. Sikap yang sesuai dengan ayat ke-6 surat Al-Kafirun di atas adalah, misalnya contoh soalnya seperti ini. A. Ikut merayakan hari raya umat beragama lain. Tidak. B. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Oke. Yang C. Menjaga jarak dengan orang yang berbeda agama. Tidak. D. Mengajak teman non muslim untuk sholat bersama. Juga tidak. Tentunya untuk ayat ke-6 surat Al-Kafirun itu tentang toleransi beragama. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Soal nomor 16, disajikan ilustrasi sebuah peristiwa terkait toleransi atau simpati. Peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang sesuai dengan benar. Jadi bisa berupa peristiwa yang terjadi yang hubungannya dengan simpati atau toleransi. Nah, di sini kembali Pak Guru ulang, toleransi itu terbuka, menghargai perbedaan, menghormati orang lain. Kalau simpati berarti perasaan atau sikap seseorang yang tertarik kepada orang lain atau sekelompok orang, atau secara mudahnya simpati itu ikut merasakan apa yang dialami atau dirasakan orang lain sehingga timbul belas kasihan dan ingin menolong atau membantu. Jadi kalau yang toleransi itu menghargai, yang simpati artinya ikut merasakan apa yang dialami orang lain sehingga timbul keinginan untuk menolong atau membantu. Ini harus jeli untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Disajikan deskripsi tentang infak atau sedekah. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian infak atau sedekah dengan tepat. Di antara sedekah dan infak itu sama-sama berupa pemberian ya. Oke, ini sedekah juga pemberian, infak juga pemberian. Nah, bedanya di sini antara infak dan sedekah. Kalau sedekah itu bisa dilakukan dalam bentuk apa saja. Nah, tidak hanya terbatas harta, tetapi bisa berupa perbuatan atau mungkin senyuman aja juga sudah sedekah. Nah, kalau infak itu pastinya berupa harta, terus ada lembaga yang mengelola, bisa takmir masjid atau sekolah, atau memberikan sebagian hartanya untuk fasilitas umum
seperti itu. Harus lebih dipahami lagi, jangan terburu-buru untuk soal nomor 17 ini. Selanjutnya nomor 18, disajikan ilustrasi sebuah peristiwa. Peserta didik dapat menentukan jenis sedekah yang tepat. Misalnya ada peristiwa banjir, terus bentuk sedekahnya atau sumbangan yang tepat itu apa. Kurang lebih demikian, tapi ini bentuk soalnya variasinya sangat banyak, jadi kemungkinannya banyak. Kalian tetap harus membaca dengan teliti, jangan terburu-buru dalam menjawab. Kalau belum paham silakan dibaca lagi sampai paham. Untuk nomor 19, disajikan beberapa deskripsi tentang pemberian. Peserta didik dapat memisahkan deskripsi antara infak atau sedekah. Jadi kalian memisahkan antara infak dan sedekah. Jadi bisa membedakan antara infak atau sedekah. Misalnya saya membagikan masakan kepada tetangga, itu masuk infak atau sedekah? Sedekah. Kalau saya mengisi kotak amal di masjid, termasuk infak. Oke, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya untuk soal nomor 20, disajikan tabel tentang orang yang berhak menerima sedekah atau zakat ya. Peserta didik dapat menentukan prioritas penerima sedekah dengan benar. Jadi untuk nomor 20 ini ada 8 golongan yang berhak menerima. Kita turunkan dulu. Maaf. Oke. 8 golongan yang berhak menerima sedekah atau zakat. Tentunya yang berada di nomor 1 adalah yang paling utama. Jadi yang paling berhak menerima sedekah atau zakat adalah fakir. Jadi miskin, amil, mu'alaf, budak, ghorim atau orang yang berhutang, orang yang berjihad atau fisabilillah, anak jalanan atau ibnu sabil. Ini yang paling utama menerima sedekah adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu atau pengangguran. Bisa karena memang tidak punya pekerjaan, itu bisa karena fisiknya atau mentalnya. Itu orang yang paling utama menerima sedekah. Kurang lebih demikian anak-anak, sampai 20 dulu. Ini karena sudah malam, sudah jam 7. Nanti untuk soal berikutnya kalau masih ada waktu kita bahas bersama-sama. Kalau sekiranya sudah ngantuk, kita lanjutkan besok pagi dibahas di sekolah biar lebih paham untuk soal nomor 21 sampai nomor 35. Kurang lebih demikian dari Bapak. Banyak kekurangan, kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.